Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yazakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tujuan kita dunia akhirat, tempat ini dunia semuanya cuma alat. Makanya kalau santri kalau nggak ngerti ilmu alat susah jadi santri, apalagi jadi kiai susah, harus ngerti ilmu alat. Semua yang kita jalani hidup ini semuanya pakai alat, Pak. Contoh tukang bengkel itu nggak bisa pakai tangan. Coba aja buka ban pakai tangan, nggak pakai alat, komplak tuh tangan, nggak bakalan benar itu ban bisa dibenerin. Buka mesin harus pakai alat. Sama bongkar Al-Quran, bongkar hadis harus tahu alatnya. Ulama ngajarin kepada kita, makanya kudu tahu nih orang mari. Ini aslinya Ustaz Jabli baru nyampe di mari, baru bisa ngomong di mari. Biasanya di lapangan bola biasanya. Kalau teman-teman saya, apalagi ada orang mitra, saya penasihat mitra Kodim. Ya, kemudian ada anak-anak grip nggak? Anak grip termasuk tuh, saya juga penasihatnya di grip. Ya Bang Oban semua tahu. Jarang-jarang saya selama di masjid, biasanya saya ceramahnya di lapangan, di jalanan, di perapatan. Tapi alhamdulillah Kiai Alijat memberi kehormatan sama saya kali-kali ente ceramah di dalam masjid, biar pada tahu bahwa yang namanya dai itu, penceramah itu bukan hanya di masjid, tugasnya memberikan teladan sesuai dengan judul malam hari ini. Bagaimana orang bisa mengikuti aturan ajaran Rasulullah Muhammad SAW kalau yang nyampain aja gak ada simpatiknya orang. Ini contoh aja nih, barangkali orang mari langsung aja saya langsung ke intinya aja, gak suka basa-basi, saya orangnya to the point aja. Kita teriak Masjidil Aqsa, bantu Palestina, boleh, gak dilarang, silakan aja. Tapi ingat, rumah lu di mana? Masjidnya apa? Kalau dia termasuk jamaah masjid yang istiqomah, pantas ngomong begitu, pantas. Ya kalau dia sembahyang aja kagak, mau jauh-jauh dia ngomong Palestina, yang dekat aja di masjid, yang dekat aja. Ini contoh aja, contoh. Jadi kalau ngomong itu harus sesuai dengan perbuatannya, baru orang bisa. Alhamdulillah banyak preman jadi ustaz, banyak preman betah di musola di masjid, diajak untuk sama-sama ibadah. Tugas kita hanya mengajak manusia di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Acara maulid ini cuma alat, sarana untuk sama-sama mengajak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak pernah menduakan Allah. Tetap harus yakin bahwa yang wajib kita sembah hanya Allah. Tidak ada kalimat yang paling kuat, paling sempurna kecuali kalimat Allah. Makan boleh, makan boleh. Yang tua-tua boleh senderan, boleh belonjoran, boleh. Bebas, yang penting jangan tengkurap. Ya Bu ya, yang penting jangan tengkurap. Malam ini kita peringati maulid. Tadi udah ada Habib udah nyampein. Saya mah bagian terakhir aja, bagian malam. Karena saya biasanya pulangnya pagi jadi. Ya saya kalau belum jam 3, setengah 4 belum pulang. Kadang-kadang ada di kuburan saya nongkrong aja diri. Nunggu orang lewat. Kadang-kadang di perapatan sono sama tukang ojek. Ya sambil ngajak tukang ojek dia sembahyang subuh, maksudnya begitu. Ya boleh sibuk apapun, tapi jangan lupa sembahyang.
Itu pesan orang tua Betawi begitu. Lu mau kerja apa, lu mau jadi apa, yang penting jangan lupa sembahyang. Pesan itu orang tua, amanat, wasiat. Mau lu laku apa, yang penting jangan tinggalin sembahyang. Titik. Lu mau ngojek kayak, lu mau beli bangunan kayak, lu mau pejabat kayak, lu mau apa kayak, yang penting lu bisa berharga, lu punya kemuliaan, lu dekat sama Allah, lu sembahyang. Lu gak sembahyang, belasak hidup lu, gak ada berkahnya. Itu pesan orang tua begitu. Cuma urusin doang. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah ini buktinya malam hari ini. Biarin yang di luar mah, balik ngerokok, dia balik nyantai, balik dengerin gak apa-apa. Mudah-mudahan dapat hidayah. Karena hidayah itu yang paling mahal. Ini kalau bukan hidayah, ibu-ibu gak bakalan hadir. Ngapain? Apalagi anak muda, ngapain? Malam minggu mendingan nyantai di rumah. Apalagi jalan-jalan dengan mayoran, ke kota tua, yang odong-odong lagi ya. Orang Jakarta masih odong-odong juga ke mayoran, ke kota tua, gak level. Malu sama masjidnya keren begini, naik odong-odong kota tua. Ya. Nah, insya Allah malam hari ini saya sampaikan ada 3 tahapan. Yang pertama, sebelum Nabi kita Muhammad SAW ada nabi-nabi sebelumnya. Yang kedua, penderitaan kita nih manusia biasa nggak ada apa-apanya. Nabi lebih menderita. Yang ketiga, cinta manusia nggak ada apa-apanya sama Nabi cinta sama umatnya. Ya 3 aja nih. Yang pertama, sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam punya kitab namanya Zabur. Punya kitab namanya Zabur. Di kitab Zabur sudah disebutkan bahwa nanti Nabi penutup akhir zaman, Nabi penutup para Nabi akan lahir umat akhir zaman. Yang 2 keistimewaannya. Istimewa yang pertama, orang ini lahir, umat ini lahir, tapi akhir zaman. Tetapi umat ini yang duluan nanti masuk surga. Ini yang jadi pertanyaan Nabi Musa. Hebat amat nih. Nabinya udah disebutin namanya Ahmad. Nabinya sama Bu? Ahmad. Kalau dalam ilmu alat, Ahmad itu fi'il madi, fa'ilnya belum ada, ujungnya belum ada, baru ceritanya doang, orangnya belum wujud. Zaman Nabi Musa sudah disebutin tuh yang namanya Muhammad. Ahmad itu punya umat akhir zaman, Nabi akhir zaman, tapi umatnya yang duluan masuk surga. Nabi Musa bingung tuh, mikir itu, hebat amat nih Allah punya rencana. Iri gak Nabi Musa? Irilah, umatnya umurnya panjang-panjang tapi masuk surganya belakangan. Ini umat akhir zaman belakangan tapi dia masuk surga duluan. Nama nabinya Ahmad. Pengikut Nabi Muhammad itu umat akhir zaman, tapi insya Allah itu termasuk orang-orang yang masuk surga duluan. Itu yang pertama. Yang kedua, umurnya pendek, dosanya banyak. Ini muka-muka berdosa nih kelihatan semua tuh. Lagi kalau gua di luar tuh beri nangkring, dosanya banyak bener itu. Iya, ini bener dia. Umatnya Rasulullah tetap umatnya Muhammad, tapi dalam Taurat disebutin dosanya banyak, maksiatnya banyak. Tapi Allah gampang ngampuninya, gampang, mudah Allah ngampuninya. Kenapa? Karena rahmat Allah begitu besar, ampunan Allah lebih luas, lebih besar dari dosa yang dia lakukan. Itu umatnya Rasulullah. Ini malam hari ini muka-mukanya kelihatan nih. Ya, yang dibilang mancung enggak, pesek enggak, tengah-tengah lah pokoknya. Karena yang paling pesek itu orang Afrika, Bu, hidungnya lebar kayak saya, mirip. Nggak mancung saya mah, makanya aku habis susah saya mah.
Panggil Habib juga nggak pantas, itu nggak biasa ya. Hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua ini yang dipertanyaan Nabi Musa. Pertanyaannya, enak bener ya Allah. Udah umurnya pendek, dosanya gampang diampuni. Udah gitu umat akhir zaman lagi, cepat masuk surga. Jawabannya jelas, Allah kasih jawaban ini, saya kasihkan aja ceritanya. Yaitu umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya umat ini, bapak-bapak dan ibu yang hadir malam hari ini harus bangga. Ya Bu ya, harus bangga, harus punya rasa kebanggaan jadi umat Islam. Harus bangga jadi pengikutnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena masuk surga duluan kita Pak. Karena ini jaminan dari Nabi. Yang gak pernah melihat wajahku, tidak pernah mendengar ucapanku langsung, tapi jadi pengikutku yang setia menjalankan syariatku, itulah umatku yang paling kucinta dan paling kurindukan, dan akan dimasukkan dalam surga dengan syafaatku, kata Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam, umatnya Rasulullah, apalagi Jakarta Pak, banyak maksiat, banyak mungkar. Sembahyang aja cuma 5 waktu doang, sunnah mah jarang, zikir jarang, istighfar jarang. Tapi ingat, kemaksiatan dosa yang kita lakukan, kita harus yakin ampunan Allah jauh lebih luas. Ampunan Allah jauh lebih luas. Asal kita kembali taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting, makanya bangga jadi umatnya Rasulullah. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW harus bangga Bu. Jangan kecil hati. Kita biar belakangan Bu. Nenek moyang kita Nabi Nuh umurnya 950 tahun, itu bisa bayangin. Lama nungguin pada masar. Kita mah duluan. Umatnya Rasulullah, umatnya Muhammad, sekalipun dia tidak pernah melihat Nabi, tapi sampai hari ini, sampai akhir ayatnya, tidak ada kalimat kata nama yang paling indah. Bagaimana nggak terukir indah? Sholawat terus berkumandang. Kita sholat baca sholawat, kita maulid baca sholawat, pindah rumah baca sholawat, tahlilan baca sholawat. Indah kamu namanya. Pakai lagu apa aja enak selawatan mah. Kalau lagu India kalau apa aja enak aja selawat mah. Beda dengan lagu-lagu yang lain. Makanya nama inilah yang menjadi jaminan wasilah kita bisa ibadah kepada Allah. Makanya orang Islam kalau nggak pernah baca salawat, dia akan pernah bertemu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan pernah. Tapi orang yang sering baca salawat, membuktikan kerinduan kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ibu-ibu mau ngapain aja, mau dibilang orang bodoh sekalipun, kalau sudah tertanam cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka dua nama ini tidak pernah putus dari hidupnya. Maka Nabi Muhammad itu, kapan aja namanya disebutin, gak ada Nabi lain disebutin, aja Nabi Muhammad disebutin. Sholat disebutin, ya Bu ya. Kadang-kadang nih ibu-ibu yang majlis taklim nih ngomongnya nih kaget aja ngomongnya salawat, ya Bu ya. Kadang-kadang istighfar, kadang-kadang Allahumma sholli ala Muhammad. Di Arab Bu orang berantem begitu sebutin shollu ala Nabi berhenti. Di Arab. Kalau di sini preman kagak. Shollu ala Nabi, Allahumma Muhammad, ya hubungan aja, biarin aja. Ya kalau mau berhenti gampang telepon polisi. Gampangnya tuh, jadi dua nih Bu, umatnya Rasulullah akan masuk surga duluan ya Bu ya. Jangan khawatir mau bodoh mau pintar, yang penting ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun umurnya pendek, mungkin maksiatnya ada rahasianya, kesempatannya. Ada satu malam yang paling hebat, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan Allah, lebih daripada kebahagiaan orang umurnya 80 tahun.
Kalau ada yang umur belum 80 tahun mati di Baitul Qadar, jamin masuk surga. Karena umurnya udah nutup. Kalau yang tua-tua 90 masih ada sisa 10 tahun barangkali itu bonus, insya Allah masuk surga duluan. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua kami sampaikan, penderitaan umat Rasulullah sekalipun yang ada di Palestina malam hari ini, sekalipun yang sedang perang, yang katanya pecah perang, yang katanya habis mati syahid di sana banyak, penderitaan demi penderitaan, susah listrik, susah air, susah makanan. Ini perlu saya sampaikan, Nabi juga pernah ngalamin seperti itu, bahkan jauh lebih dahsyat, jauh lebih menderita. Nabi pun pernah hidupnya diembargo, susah makan sama orang-orang kafir Quraisy. Banyak orang kehilangan orang-orang tercinta meninggal dunia akibat dari peperangan, akibat dari pembunuhan, akibat daripada permusuhan, jadi syuhada. Tapi Nabi jauh lebih menderita. Sekarang yang saya tanya ibu bapak nih, pernah gak nyaksiin saudaranya, pamannya, adik bapaknya yang melindunginya, yang backingnya, yang menjaganya terbunuh di depan Rasulullah SAW? Bukan hanya terbunuh, Pak, palanya putus jadi bola. Sayyidina Hamzah enggak cuma sampai di situ penderitaan Nabi, dibelek dadanya, diambil hatinya, dibakar di depan Nabi. Enggak cukup di situ, dipanggang, dibakar hatinya di depan Nabi. Sadis nggak Bu? Ibu pernah ngalamin gitu nggak? Sadisnya nggak gitu amat, paling meninggal sakit corona, udah biasa aja. Ini pamannya jelas-jelas, makanya syuhada Uhud simbolnya singanya Mekah, singanya Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Itu tidak akan pernah dilupakan sampai ke hati yang paling dalam. Itu penderitaan Nabi. Kita mau belum ada apa-apanya. Nabi pernah ditinggalin istri, pernah. Makanya bapak-bapak yang duda baru tinggalin istri, biasa aja. Nabi juga udah pernah ditinggalin istri. Kalau bapak, ibu-ibu yang tinggalin cucu, Nabi juga pernah tinggalin cucu. Nabi pernah tinggalin istri. Nabi pernah menderita jauh lebih berat dibanding kita. Semuanya Nabi sudah tanggung. Bahkan sakitnya sakaratul maut, sakitnya penderita sakaratul maut, Nabi sudah tanggung. Tuh hebatnya di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakitnya sakaratul maut seperti tusuk pedang 70 kali, bisa bayangkan. Sakitnya luar biasa. Tapi cukup Nabi yang menanggung derita itu, umatnya jangan sampai menanggung derita itu. Ini penting. Jadi kalau ada bapak dan ibu sekalian peringatan Maulid, ya, yang masih susah, masih menderita, masih payah, masih sengsara, masih belangsak, belum ada apa-apanya. Ujiannya masih kecil. Karena semuanya Nabi udah ngalamin. Dan jarang orang menyebutkan susahnya Nabi. Rata-rata bagusnya semua. Nabi wajahnya bagus, keringatnya aja wangi. Oh, bayangin, tangannya halus, ya Bu ya. Rambutnya aja bisa dinikmat. Tapi ingat Bu, gak gampang jadi Nabi, gak mudah jadi Nabi. Buat contoh uswatun hasanah. Semua yang mendapatkan penderitaan, Nabi sudah merasakan penderitaan itu. Makanya kalau ada ibu yang bermangga makan sehari 2 hari, Bu, Nabi bulan-bulan nggak makan, biasa aja. Ada orang teriak, ya Rasul, saya udah 3 hari belum makan. Tuh, Nabi sampai buka tuh sarungnya, diganti perutnya sama batu-batan. Ini enggak. Jemaah datang ke rumah Kiai belum makan, ada di rumahnya ada 7 karung beras di rumahnya.
Zaman sekarang tuh begitu, beda. Kalau zaman dulu benar, pemimpin itu Nabi contoh, benar itu. Tidak akan pernah dia makan duluan sebelum umatnya makan duluan. Makanya dari tadi saya minum aja kagak, saya liatin aja. Biarin bapak ibu dulu makan, habisin dulu nggak apa-apa. Ini contoh sebagai alat iktibar kita belajar malam hari ini. Walaupun kita dalam keadaan sesulit apapun, belajar dari peristiwa Nabi. Oh, Nabi suka sedih gak, Bu? Suka sedih kan? Sama kayak kita manusia, sama. Gak ada yang beda sama manusia. Lapar ya sama rasanya, sedih ya sama rasanya, sulit ya sama, menderita ya sama. Nabi jauh lebih menderita, lebih berat. Katanya Nabi, padahal tinggal angkat tangan aja doa langsung dijawab. Gak gitu juga, kayak sama katanya kiai, belum tentu juga langsung dijawab. Kalau sekelas kiai, sekelas Nabi aja nggak langsung dijawab. Allah uji keimanannya, Allah uji keyakinannya, Allah uji bentuk ketaatannya. Benar nggak dia taat kepada Allah? Benar nggak dia ma'rifat kepada Allah? Benar nggak dia ibadah kepada Allah? Benar nggak dia munajat kepada Allah? Yang penting. Kadang-kadang ini jangan terpengaruh sama pakaian. Oh, kita nggak tahu siapa yang paling ikhlas di antara kita yang ada hadir pada malam hari ini. Untuk mewakili kita semua punya hadat, mudah-mudahan harus kita dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Cita-cita kita dijawab sama Allah lewat berkahnya acara Maulid. Kalau orang tahu berkahnya Maulid di mana aja, saya nggak mesti ceramah. Saya mah hadir aja di mana aja Maulid hadir saya. Keliling saya, jangankan masjid yang besar, musola yang kecil. Saya pernah di Temboro, di Demak. Pernah acara Maulid, saya pikir kayak masjid begini, nggak taunya dari rumah ke rumah, setiap rumah Maulid. Itu di Demak. Kalau bulan Maulid itu dari mulai awal sampai akhir 1 bulan itu Maulid pindah-pindah. Dari rumah yang satu ke rumah yang satu, dari masjid yang satu ke masjid yang satu, sampai musola semuanya Maulid. Gimana nggak berkah? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir, yang ada di sekitarnya termasuk orang-orang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, insya Allah sampai jam 10 kurang seperempat, karena saya di WA tadi 30 sampai 40 menit untuk doa Bang Kiai. Yang penting 3 yang saya sampaikan. Yang terakhir nih Bu, tadi 1 sejarah seluruh Nabi Muhammad, yang kedua penderitaan, yang ketiga apa Bu? Masih ingat? Barusan tadi, yang ketiga apa Bu? Halo, masih hidup. Yang ketiga apa Bu? Hah? Oh, tadi saya sampaikan 3 tahapan nih Bu. 1, sebelum Muhammad cerita Ibu Musa. 2, penderitaan. Yang ketiga, masih ingat Bu? Hah? Yang ingat maju ke depan, saya kasih duit. Perasaan ngomong belum lama, barusan tadi. Apa Bu? Yang ketiga apa Bu? Masih ingat Bu? Ini suaranya kedengeran kan Bu? Dari tadi saya ngomong teriak, kedengeran kan? Yang ketiga yang terakhir apa Bu? Apa Bu? Ya, ini tidur apa bengong nih Bu? Saya takutnya orang diam itu pikirannya kemana-mana juga. Padahal dari tadi saya ngomong, yang terakhir ini yang paling penting Bu. Pesan Maulid yang paling penting Bu. Siapapun kita, apapun profesi kita, selama kita mengaku umatnya Rasulullah Muhammad SAW, selama kita mengikuti ajaran Muhammad Rasulullah SAW, yang tetap menyembah Allah, yang tidak pernah menyebutkan Allah, dan tetap beramal soleh, menghidupkan sunnahnya, maka ingat Bu, kenapa malam hari ini masjid ini mengadakan Maulid? Inilah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak ada cinta yang lebih tinggi, tidak ada cinta yang lebih hebat kecuali cintanya Rasulullah pada umatnya. Jangankan masih hidup, Rasulullah sudah
1400 tahun yang lalu meninggalkan kita. Tetapi sampai hari ini dan sampai hari kiamat, bahkan sampai di padang mahsyar, sampai Shiratal Mustaqim, Rasulullah tetap cintanya tidak berubah. Tetap yang dipikirkan adalah umatku. Nih yang dipikirin nih, yang model-model begini nih, dipikirin nih. Yang suka baca selawat, yang gak betah bibirnya kalau gak baca selawat, yang terus zikir kepada Allah, yang ingat melaksanakan ajaran Rasulullah, yang tetap istiqomah melaksanakan syiar Islam, yang tetap beribadah kepada Allah, itulah yang akan nanti mendapatkan cintanya Rasulullah berupa syafaat. Oh, sehebat apapun orang itu sujud, sholat sampai bengkak, sampai hitam tuh jidat, sampai bengkak tuh kaki, kalau tidak mendapat syafaat Rasulullah, tidak akan pernah menikmati surganya Allah. Oh, walaupun kita kelihatannya ya orang bodoh, susah, hidup belangsak, sholat juga ya sebisa-bisanya, yang penting ikhlas, mudah-mudahan dengan ibadah Allah kasih pahala, insya Allah diakui sebagai umatnya Rasulullah. Asal tanamkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada yang lain. Inilah kekuatan cinta. Oh, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan cinta, nggak ada. Kalau yang lain sekedar bahagia biasa, sekedar hiburan biasa, bisa ditinggal. Tapi kalau bicara cinta, kekuatan hati, kekuatan nurani dengan bahasa cinta, nggak bisa mengalahkan. Ini contohnya hari ini di sini nggak hujan. Saya kemarin maulid di daerah Beting, hujan gede, banjir lagi. Tapi alhamdulillah sampai ke jalan musola penuh. Ditanya jamaah, kenapa hujan-hujan masih datang juga? Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bukan lihat yang ceramahnya, bukan. Ibu bisa bayangin, itu musola ketabrak anjing aja rubuh itu, Bu. Tetapi karena ditanamkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, mensiarkan agama Allah dan Rasulnya, mereka datang hujan-hujan sampai basah, tetap mereka istiqomah, yakin hujan bawa berkah, tidak menjadi penghalang karena ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sama kayak orang sini, biar gak dapat kue tetap hadir. Bagi sekarang kasih kue, kasih minum. Jadi tadi juga perasaan air putih, ya nggak apa-apa lah. Saya memang begini, air putih kalau nggak apa namanya pokari, ya biasa aja. Saya maunya biasa-biasa aja. Jadi kiai ya biasa aja, jadi ustadz ya biasa aja. Yang penting amalannya luar biasa. Amalan ini pesan saya, Bu, karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Buat ibu-ibu, saya ngomong begini, saya sampaikan, oh, suami ibu mau jadi apa aja, mau diangkat derajatnya, jangan lepas dua sholat ini, Bu. Sholat tahajud, ibu doain suaminya, biar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah suami angkat derajatnya, Bu. Yang tadi tukang ojek, mudah-mudahan jadi pengusaha ojek, diangkat pasti derajatnya. Yang kedua, sholat duha. Bapak mau hebat kayak apa, kalau bininya nggak sembahyang nggak jadi apa-apa. Udah nggak sembahyang, nggak pernah ngaji, cerewet, bawel, jelek, hitam, dekil, uang aja begitu ganti. Yang soleha, yang bisa ngangkat derajat laki, yang laki bisa semangat, yang laki bisa semangat ibadahnya, semangat ikhtiarnya, semangat tanggung jawabnya. Insya Allah, Bu, suami ibu diangkat derajat sama Allah. Nih hikmah maulid ini aja penting, Bu. Doain suami, jangan lupa sholat tahajud sama sholat duha, itu kuncinya. Syukur-syukur bisa sholat tasbih setiap hari. Yang penting banyak amalannya. Orang jangan lihat gaya, Bu, yang penting amalannya. Zikir jangan pernah putus, minimal istighfar satu hari 70 kali, jangan pernah putus. Salawat minimal 100 sampai 1000, jangan pernah putus, istiqomah aja.
Kenapa Bu? Sifat Nabi yang paling utama di antara sifat yang 4. Ya, yang lain-lain itu sifat Nabi, yang paling utama Nabi itu istiqomah Bu. Nabi tiap malam tahajud Bu, nggak pernah pray. Saya yakin walaupun sedih kelas kiai ada praynya, karena ada alasannya. Lupa, salah ngangkat yang pertama, yang kedua ketiduran, yang ketiga mungkin sakit. Kalau Nabi dalam keadaan apapun tetap istiqomah, nggak pernah yang namanya meninggalkan sholat tahajud. Padahal di jannah surga tuh Nabi. Jadi kalau bapak-bapak mau naik derajatnya, jangan lupa istiqomah tahajud. Insya Allah pasti ustadz kayak siapa, kayak tukang ojek, kayak tukang beca, kayak pasti berubah. Kehidupannya pasti berubah, derajatnya pasti berubah, niatnya pun akan dibuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ajaran Islam. Orang kalau punya karomah, karena orang itu istiqomah amalannya. Saya aja mimpi sebenarnya ceramah di mana, mimpi saya. Karena saya sering doain kiai, doain tempat ini, doain keluarga besarnya. Alhamdulillah saya bisa nyampe berdiri di mari. Karena Kiai Ali Jack tahu jam 2 pasti ngebel saya, jam 3 pasti ngebel saya, kadang-kadang video call. Biar tahu ibu-ibu istiqomah mulai jam 2 atau jam 3 sampai subuh, jalanin hajat, doain umat, doain saudara, doain lingkungan kita agar tetap dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama apa? Doa yang 4. Ini pesan terakhir. Doa yang 4, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din. Semoga Allah selamatkan agama kita, selamatkan masjid kita. Jangan sampai masjid berubah jadi gereja, jangan sampai masjid gak ada isinya. Ini selamat agama kita. Jangan sampai di rumah gak ada orang yang sholat, jangan sampai di rumah kita gak ada orang ngaji. Ini biar agama selamat. Wa'afiatan bil jasad, mudah-mudahan badannya sehat. Bu, kalau badan sehat enak aja Bu, ngapa-ngapain aja Bu. Nepok bini aja enak kalau sehat gak mengaji ya. Iya, nepok doang itu belum diapa-apain, sehat. Coba kalau sakit, baru nepok, nafsu aja kagak, yang ada sebel. Bu, wa'afiatan bil jasad, wajatan bil ilmi, nambah rezekinya, nambah ilmunya. Setiap ngaji ada kuliah subuh, ada taklim, nambah terus ilmunya. Kenapa? Masjidnya hidup, talimnya hidup, lingkungannya agamis. Itu yang terakhir. Wa barakatan di rezeki, mudah-mudahan berkah rezekinya. Rezekinya berkah, ya, banyak manfaat. Jangan disebut orang kaya, kaya sendiri, gak ada manfaatnya. Jumbang masjid kagak, sedekah kagak. Jangan ngaku orang kaya, abaikan ada orang miskin yang begitu mah, gak ada manfaatnya. Alhamdulillah. Oh, saya ustadz kecil sebenarnya, ustadz pikiran. Tapi insya Allah pulang dari mana-mana ustadz kerjaannya mau berkat. Sampai hari ini barusan saya habis tahlilan juga, berkat saya gak pernah sampai ke rumah, habis di jalan. Iya, ada tukang beca, ada tukang ojek, alhamdulillah. Baru jadi ustadz kecil, apalagi ustadz gede. Saya kesini bawa motor, boncengan lagi sama kameramen saya tuh. Biarin. Yang penting apa? Yang penting saya sampai sesuai dengan jadwalnya, nggak terlambat. Ada permintaan kiai, jangan sampai lambat. Ada tadi habis isya saya sempat ngisi di sono dulu, tahlilan. Makanya saya kemarin nggak bawa berkat. Berkatnya udah saya titipin sama tukang beca, sama tukang sayur, sama tukang warung. Yang penting diatur aja udah, bagiin. Barangkali nanti pulang dari sini kan diberkatin juga, alhamdulillah. Syukur-syukur biasanya kalau kiai berkatnya 2, untuk istri saya 1, kalau istri 4, berkatnya 4 kali. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini tujuan kita semata-mata hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini sebagai alat, mudah-mudahan dengan tujuan kita Allah, tujuan kita akhirat. Kita yakin bahwa akhirat lebih utama.
kita yakin bahwa kita berjumpa di dunia ini, insya Allah akan berjumpa di akhirat, dan mudah-mudahan dijumpai oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya, selalu bimbingannya kepada kita semua, agar kita menjadi umatnya Rasulullah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat inilah kalimat tauhid alaihi an-nahya wa alaihi an-namut wa biha tu'asu insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini Allah selamatkan kita, Allah bangkitkan kita, Allah jaga kita, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya, hamba-hamba Allah yang diterima setiap doanya, hamba-hamba Allah yang insya Allah ibadahnya, sodakohnya, amal solehnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sini aja Bang Haji, insya Allah jam 10 tepat kita selesai, karena mengingat tadi ba'da maghrib sampai isya sudah dimulai. Cukup demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah lain waktu kita bisa jumpa kembali, dan ini semua berkat wasilah nyambung silaturahmi, bahwasanya hakikatnya orang Islam semua bersaudara, semua terikat oleh dua kalimat syahadat. Siapa yang merasakan sakit orang Islam yang lain yang beriman merasakan sakitnya. Siapa yang merasakan sesuatu yang tidak enak umat Islam, maka umat Islam yang lain bersama rasanya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan pernah ada di ajaran Rasulullah sifat kebencian. Rasulullah membawa rahmat, menebarkan kasih sayang. Apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita dakwahkan, sebarkan dengan sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.